Menghadapi Indonesia yang dalam kondisi yang sudah cukup akut, ketika koruptor merajalela, ketika banyak pemimpin yang sudah tidak mampu menjadikan panutan. Pada sekitar tahun 40-an, para pejuang memperjuangkan bangsa dengan bentuk membawa senjata melawan penjajah dan jelas musuhnya. Sebaiknya setelah kita menghadapi kondisi bangsa Indonesia seperti ini, lantas apa yang harus kita lakukan, Kiai? Tentu melaksanakan jihad adalah kewajiban. Contoh, sekarang korupsi rada-rada di Cina. Negaranya besar, rakyatnya 1,5 miliar. Wali kota Beijing korupsi, tembak mati. Teman-temannya siap. Sekarang korupsi rada-rada. Ada contoh, gas. Rasulullah mengajarkan salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik dengan ilmu dan harta. Artinya dengan pendidikan dan ekonomi. Kalau saja nggak ada kebocoran di negeri ini, kalau saja nggak ada korupsi atau bisa dikurangi korupsi ini, tingkat kemakmuran rakyat akan lebih cepat kita peroleh. Pemerataan akan lebih mudah kita wujudkan. Untuk membangun negara ini kan uangnya kan uang rakyat. Uangnya dikumpulin oleh pemerintah untuk bangun negeri ini. Digeragotin sama tikus-tikus kedasi. Dan celakanya di mana-mana tuh tukang sunat merajalela. Tukang sunat turun ke bawah sunatin, turun lagi sunatin, turun lagi sunatin, nyampe ke rakyat ujungnya doang dikit banget. Kebanyakan tukang sunat yang disuruh ngurus beras, nimbun beras, yang disuruh ngurus laut jadi bajak laut, yang disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan, yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum kayak pisau, orang jadi nggak takut hukum, nggak berwibawa. Dibentuk KPK karena kinerjanya nggak memuaskan. Nah, satu saat KPK nggak perlu kalau polisi, jaksa, hakim kerjanya cakep. Ini kan negeri kita udah kebanyakan tim ini. Muncul masalah, bukan diselesain, bikin tim, bikin tim, bikin tim. Urusan kagak rapi, tim bikin banyak. Oleh karena itu setiap kita punya tanggung jawab moral. Yang kedua, jihad melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini penting. Sebab kalau yang ma'ruf jalan, yang munkar jalan, yang munkar itu mengundang murka Allah. Kalau murka Allah turun, bencana nggak nimpa yang zalim saja, yang baik-baik kena jatahnya. Karena bencana kalau datang tidak hanya menimpa orang yang zalim, yang baik-baik akan kena juga jatahnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah pelaksanaannya memang amar ma'ruf lebih gampang daripada nahi munkar. Orang kalau diajak sholat paling kagak mau gitu doang, kagak marah, kagak ngomel. Tapi kalau dilarang mabuk, berkelahi. Diajak dilarang berjudi, dilarang berzina, bisa berkelahi. Tapi dua-duanya harus dilaksanakan. Itulah sebabnya ini jihad. Beramar ma'ruf apalagi bernahi munkar itu merupakan jihad yang harus kita laksanakan. Kedua-duanya nggak boleh pisah. Satu saat mana yang ma'ruf mana yang munkar jadi remeng. Yang ma'ruf kelihatan munkar, yang munkar kelihatan ma'ruf. Udah kejadian kan di musuh yang jujur itu kan yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terbalik nilai masyarakat kita. Ini menyedihkan, ini memprihatinkan, ini musibah. Mau apa lagi kita ini? Masya Allah, jangan sampai azab ini menimpa negara kita. Karena jujur saja bahwa negara kita ini masih terus membutuhkan petunjuk-petunjuk, kemudian jalan-jalan keluar dari ulama. Sekali lagi, saling memberikan, mengingatkan kepada Anda. Tentunya para pemimpin dibutuhkan kejujuran di sini.
Tentunya dalam membangun negara ini kita diperlukan semangat jihad. Jihad adalah sebuah perjuangan yang maksimal untuk meraih ridha Allah. Jihad adalah berani dan sekaligus memiliki resiko, yaitu berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko artinya ketika kita memimpin, pada saat kita melakukan kesalahan, kita berani mengambil resiko untuk diturunkan dari kekuasaan itu. Tidak ada perbuatan yang tanpa resiko. Mau jadi pohon tinggi, harus berani ketiup angin. Takut angin, jangan jadi pohon tinggi. Jadi rumput, nggak ditiup angin, cuman diinjak kebo. Makin tinggi nilai kepemimpinan, makin tinggi resikonya. Karena itu pemimpin bukan hanya punya konsep bagus, tapi nggak berani resiko. Nyanyi di gurun pasir, merdu tapi nggak ada yang benerin, nggak ada hasilnya. Kalau ngambil contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pertama sejak kecil ditempa oleh kesulitan. Lahir ke dunia nggak sempat lihat bapak. Umur 6 tahun ditinggal emak. Umur 9 tahun ngangon kambing. Remajanya nggak dikolokin. Dari sini lahir jiwa prajurit, tegar, tahan banting, nggak cengeng, berani resiko. Padahal jihadnya mulai teror mental, gagal teror mental, teror fisik. Muhammad, jangan macam-macam, kamu mau apa? Kami ngerti Bani Hashim tidak bisnis, mau kaya, ngomong. Mau jabatan tinggi, jadi apa? Ngomong. Nggak usah ikut pilkada, ngomong. Mau perempuan cantik, anak siapa? Ngomong. Teror mental, gagal. Teror fisik, gagal. Kenapa? Beliau siap ngadepin resiko, berani. Sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Itu namanya pemimpin. Jangan cuma ngatur penampilan pemimpin mah, berani resiko. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Yang kedua, Rasulullah tetap memulai jihadnya dengan modal utama akhlakul karimah. Memperbaiki akhlak pakai akhlak. Budi pekertinya luhur, dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang ketiga, beliau pandai menginventarisir potensi. Kalau mau jihad harus ada kebersamaan, Pak. Coba lihat, Nabi punya Umar bin Khattab, Nabi punya Abu Bakar, Nabi punya Ali, Nabi punya Utsman. Ada penyandang dana kayak Utsman, ada jenderal kayak Umar, ada orang tua bijak Abu Bakar Siddiq, ada anak muda intelek kayak Ali bin Abi Thalib, ada wanita budiman kayak Khadijah. Membangun kebersamaan, karena masalah yang kita hadapi sangat besar, perlu kebersamaan. Dulu pun waktu merdeka kita mikir-mikir, coba jenderal mana mau taruhan, bambu runcing merdeka ngelawan tank? Menurut otak impossible, tidak mungkin, mana bisa. Entoh nyatanya kita merdeka. Orang-orang tua kita dulu punya komitmen. Komitmennya sederhana, merdeka atau mati, merdeka atau mati. Sekarang komitmen nggak jelas, Pak. Seakan-akan jabatan, kesempatan untuk jadi kaya. Apalagi akibat koalisi sekarang ini, semua juga buat kepentingan partai-partai politik. Oleh karenanya, dalam jihad ini di negara kita ini perlu semangat kebersamaan. Gak bisa parsial, karena masalahnya sangat kompleks. Semua kita dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing melaksanakan yang namanya jihad. Menghadapi kemiskinan, menghadapi keterbelakangan, kurangnya keadilan. Buat kita semua tentu melaksanakan jihad adalah kewajiban.